Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dunia maya sekalian di TikTok maupun nanti di YouTube yang saya akan upload ya video ini. Selamat siang, ini siang menjelang sore sebenarnya ini. Saya ingin ngebahas tentang YouTube. Seorang YouTuber ngebahas perkara TikTok, pengaruh buruk TikTok. Di situ dia menyebutkan bahwa pengguna TikTok mayoritas adalah berpendidikan rendah. Dan TikTok juga disebut sebagai sarang monyet. Kenapa? Karena kebanyakan aksinya adalah aksi joget-joget mirip monyet. Berpendidikan rendah dan kontennya seperti monyet joget-joget ya. Makanya TikTok disebut juga oleh YouTuber itu sarang monyet. Benarkah begitu? Dan memang ternyata setelah saya cek, kebanyakan itu di TikTok akunnya untuk joget-joget. Sedikit sekali konten-konten yang bermuatan ilmu, yang bermuatkan nilai-nilai kebaikan. Makanya saya tidak memfokuskan kalau bikin TikTok itu untuk joget-joget, enggak. Saya untuk sharing ya. Betulkah SDM-nya itu kategori yang rendah? Sebenarnya orang-orang dewasa yang menggunakan TikTok ini saya yakin banyak juga yang cerdas. Hanya saja dia mengikuti pasarannya. Karena di TikTok itu awal mulanya kayaknya difokuskan untuk hiburan. Dan hiburan yang paling menyenangkan ya kalau nggak nyanyi joget-joget. Tapi aplikasi nyanyi kan sudah ada tersendiri. Maka jadilah TikTok sebagai aksi untuk menunjukkan kreasi joget-joget. Ada juga konten kreator dewasa yang menargetkan anak-anak. Karena dia menargetkan anak-anak, maka dia mendowngrade akal sehat kedewasaannya seperti anak-anak. Ya, lihat saja konten kreator di TikTok tentang trik-trik atau game-game yang ya bahasanya itu bahasa khas anak-anak yang kurang beradab sebenarnya. Banyak kata-kata kotornya, banyak kata-kata yang caci maki begitu. Well, bahasa populernya sekarang seperti bocil FF kata orang-orang ya. Ya begitulah. Inilah pasar bebas dunia maya di aplikasi TikTok. Sebenarnya kayaknya nggak salah juga kalau YouTuber itu berdasarkan penelitian katanya. Berdasarkan penelitian pengguna TikTok mayoritas adalah berpendidikan rendah. Dan orang-orang berpendidikan rendah ini rentan terhadap dipengaruhi, mudah dipengaruhi oleh maunya penguasa, gampang digiring opininya karena malas berpikir. Konten-konten yang dia ikuti atau mungkin yang dia perbuat itu adalah konten-konten yang minus nalar, yaitu sekedar goyang-goyang. Saya juga ingat kemarin nonton tentang kulik-kulik si Agus yang matanya disiram air keras itu. Ternyata dia juga jago joget di TikTok. Awalnya simpati karena penderitaan dia disiram air keras oleh bawahannya. Lalu kemudian karena dia nggak tahu bersyukur, ketika dibantu malah seperti itu. Ya seharusnya yang membantu udah ikhlaskan saja. Tapi karena dia seolah-olah menantang kepada pihak yang membantu, jadilah sekarang dia diserang oleh netizen yang minta balikin donasinya. Ya sudah saya bahas kemarin ya, nyesel donasi itu. Tapi memang setelah dibongkar alasan karyawannya yang menyerang dia dengan air keras itu kenapa, kebuka lah itu rahasia bahwa si Agus ini sebagai atasan ya kalau marahin bawahan
terlalu berlebihan mungkin ya, sampai menusuk ke hati, maka timbullah dendam dari bawahannya itu, dan dia terkesan sangat manipulatif ya. Bagaimana di kontennya si YouTuber Pratiwi Novianti itu kesannya dia begitu sengsara, berharap belas kasihan, begitu diberikan bantuan aliran donasi, tahu-taunya disalahgunakan untuk keperluan yang bukan untuk pengobatan. Nah sekarang dia mulai menyerang si YouTuber yang membantu dia itu. Nah, jadi intinya terkait dengan TikTok itu, joget-joget bisa mendowngrade akal sehat. Betul tidaknya? Ya tinggal disaksikan aja bagaimana perkembangan anak-anak Anda yang menggunakan TikTok sebagai ajang joget-joget itu. Bagaimana prestasinya di sekolah. Khususnya bagi yang muslim, bagaimana hafalan Al-Qur'annya. Bagaimana pemahaman agamanya. Ya, maka dari itu saya sendiri kalau bikin konten untuk hiburan, ya paling sekedar nyanyi. Ya. Nggak ada joget-joget sih saya mah. Sama konten saya berisi dengan muatan kata-kata motivasi lah ya. Dan video membahas tentang apa yang isu-isu yang lagi hot saat ini. Memang nggak selalu update, tapi saya coba membahas yang baru saya ketahui, baru saya lihat, baru saya dengar, baru saya baca, baru saya tonton. Kalau itu isu yang menarik untuk saya bahas, saya bahas. Jadi saran saya untuk pengguna TikTok ini, walaupun follower saya cuma ada 20-an, tapi saya harap bisa mempengaruhi yang lain agar cerdas lah menggunakan media TikTok ini. Jangan melulu isinya tong kosong gitu ya. Joget-joget yang gak bermutu, gak bernilai. Hiburan boleh, tapi jangan kebablasan. Ya, memang banyak orang yang stres dengan beban kehidupan, butuh hiburan. Tapi kalau hiburannya terlalu kebablasan begini mah yang ada mendowngrade mental sendiri. Berharap tidak terbebani mental illness, tahu-taunya gara-gara kebablasan justru terjebak oleh mental illness yang lain. Ya itulah bijak-bijak dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang ini. Ya, khususnya di media TikTok, medsos-medsos yang lain. Nah itu ajalah dulu siang ini bahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.